angka kelahiran total itu sudah 2,1. Target ini mestinya 2025, 2030, tapi sudah tercapai 2022. Apa artinya bahwa bangsa Indonesia, keluarga Indonesia sudah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan baik. Nah, sebagai dampak daripada pelaksanaan program KB menyebabkan struktur keluarga itu semakin kecil, sehingga ciri keluarga Indonesia saat ini adalah keluarganya kecil. Ya tinggal bahagia sejahteranya lah kayak kita. Bahagia sudah, paling tidak tuh poinnya indeksnya itu 71,6 indeksnya. Artinya kalau ringnya sampai 100, tapi sejahteranya masih perlu diikhtiarkan. Oleh karena itu PR kita cukup berat. Nah, terus sekalian, slide ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah dampak bangsa kita mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan baik, saat ini mulai 2012 sampai dengan nanti 2041 Indonesia mendapatkan bonus yang disebut dengan bonus demografi. Sering kita kenal. Apa itu bonus demografi? Adalah sebuah kondisi di mana wilayah tersebut proporsi penduduk usia produktifnya ini usia 15 sampai 64 tahun memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan penduduk yang usia produktif. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan statistik disebut dengan dependensi rasio, di mana rasio dependensi rasio saat ini antara di bawah 50, dan inilah yang disebut bahwa Indonesia saat ini dari aspek pendudukan mendapatkan bonus. Kenapa ini penting? Ya, karena kalau dependensi rasionya di bawah 50, artinya dari 100 penduduk produktif menanggung hanya 50, bahkan puncaknya ini 44,33. Artinya 2 penduduk produktif menanggung 1. Pada tahun 1970-an, misalnya kebalik, 1 penduduk produktif menanggung 2 non produktif, sehingga kalau kita usaha mati-matian habis itu, sehingga kita kesejahteraannya mengalami. Nah, saat ini peluang kan. Tetapi fenomena ini hanya sampai pada tahun 2041. Kenapa pasca itu, sekalian? Setelah tahun nanti 2041, penduduk kita sudah mulai tumbuh penduduk yang lebih banyak, yaitu kelompok lansia. Penduduk produktif yang lansia 65 ke atas. Apa artinya? Ini tantangan buat kita, karena paling tidak adalah pelayanan kesehatan semakin baik, usia harapan hidup semakin baik, sehingga semakin panjang usianya. Maka tidak heran kalau nanti setelah 100 tahun Indonesia, hari ulang tahun Indonesia, itu penduduk lansia akan semakin tinggi. Dan Indonesia sudah memasuki aging population. Slide berikutnya. Terus kalian slide 2. Ya, slide saya ini komposisi penduduk kita lah, slide selanjutnya. Nah, Bapak sekalian, kita punya visi 2045 sebagai Indonesia, Mas, di mana SDM kita diharapkan unggul, berbudaya dengan baik dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi yang maju dan berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur yang merata, dan negara tentu saja dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang demokratis, kuat, dan juga bersih. Generasi ke depan diharapkan menjadi generasi yang unggul pula. Kita sebut dengan generasi emas. Slide berikutnya. Penentunya untuk memetik bonus demografi menjadi sebuah kesejahteraan adalah remaja, Bapak sekalian. Jadi kalau remaja kita itu sehat, pendidikannya bagus, membangun keluarganya direncanakan dengan baik, termasuk pengetahuannya bahwa pengaturan kelahiran dengan baik, punya pekerjaan yang punya saving masa depan, maka kemudian nanti bisa jadi di pasca tahun 2041 bonus demografi kita terpetik menjadi sebuah kesejahteraan. Namun kalau remaja ini pendidikannya yang pas-pasan rendah begitu, kawin pada usia muda, lahir terus, hamil terus, hamil, mohon maaf ya, nggak terpilih dengan baik, maka bonus demografi itu bukan sebagai sebuah bonus, tapi bisa jadi menjadi sebuah bencana demografi. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, stunting yang dibicarakan sekarang sebagai salah satu tantangan kita ke depan. Kita bisa membayangkan bahwa 1 dari 5 balita saat ini kondisinya stunting. Stunting itu apa? Mungkin Pak Thohir lebih piawai dan menjelaskan stunting karena dokter, kalau saya bukan dokter. Tapi begini, stunting itu adalah sebuah fenomena kegagalan tumbuh dan berkembang bagi balita, bagi anak balita, sebagai akibat kekurangan gizi. Jadi kalau tadi Pak Wamentan menjamin ketahanan pangan, insya Allah stunting bisa turun kalau benar-benar
gizinya terpenuhi dengan baik sampai ke mulutnya ibu hamil, ke mulutnya balita dan lain sebagainya. Nah, kegagalan tumbuh ini cirinya pendek, tapi tidak semua yang pendek itu stunting, sehingga boleh dikatakan di masyarakat itu balita stunting itu mesti pendek, tetapi tidak semua yang pendek itu stunting. Catatannya begitu. Karena ada variabel yang kedua, hal yang kedua yang menjadikan stunting, yaitu perkembangan otak yang menyebabkan memang akan mengalami gangguan di dalam pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Slide berikutnya, izin Bapak sekalian, 1000 hari pertama penting. Ini untuk mengawal betul apakah balita yang dilahirkan itu akan sehat atau tidak, stunting atau tidak, tergantung dari 1000 hari pertama kehidupan. Prakonsepsi, hamil, melahirkan, kemudian balitanya usia 2 tahun. Kalau ini tidak terpenuhi gizi dengan baik, dipastikan akan mengalami gagal tumbuh dan berkembang yang salah satu diantaranya adalah stunting. Slide berikutnya. Izin slide ya. Bapak sekalian, inilah dampaknya. Jangka pendek memang terganggunya perkembangan otak, kemudian kecerdasan berkurang, gangguan perkembangan fisiknya juga sehingga penampilannya ya nggak tinggi amat, nggak tinggi amat lah gitu. Kemudian gangguan metabolisme yang sehingga pada suatu saat pada tumbuh nanti menjadi generasi yang dewasa, Bapak sekalian, secara klinis akan ada penyakit-penyakit degeneratif. Dalam jangka panjang tentu saja dari aspek kecerdasan, prestasi akademik, dan pada akhirnya Bapak sekalian, balita yang stunting itu berpotensi memang akan turun produktivitas. Slide berikutnya. Ini menarik kenapa gizi itu penting bagi balita. Karena memang 80% otak itu terbentuk pada saat usia 2 tahun. Nah, pada saat usia inilah gizi menjadi penting. Maka gerakan sadar gizi bagi masyarakat makan dengan cukup dan dengan gizi yang baik akan membantu pertumbuhan sel otak sehingga kemungkinan ke depannya ini akan menjadi anak-anak yang cerdas. Maka ini penting sekali untuk sekalian pertemuan ini bahwa kalau kita ingin mencegah stunting, dicegah. Jangan mengintervensi yang sudah stunting. Terlambat sudah karena peluangnya hanya 20%, itu juga kalau gaspol betul Bapak sekalian. Slide berikutnya. Nah, ini performa Pak, bisa jadi gara-gara kurang gizi, inilah kecerdasan kita. Kalau kita lihat dari Population World Report Bapak sekalian, ini tahun 2022. Ternyata tingkat kecerdasan Indonesia itu 130 dari 199 negara. Berapa IQ-nya? 78,49. Ya kalau misalnya normalnya 90 ya dok ya, sampai 110, ya ini di bawah 90. Jadi nyuwun sewu rata-rata menurut laporan ini ya rata-rata bodoh lah, rata-rata bodoh. Kalau misalkan ada event di ini adalah penduduk Sumatera rata-rata Pak Bu ya. Dan saya kira kalau sudah nggak stunting dan nggak common itu pasti di atas 160. Terus sekalian, ini bisa jadi karena aspek gizi yang kurang baik, makan yang kurang bagus, kecukupan pangan menjadi penting. Slide berikutnya izin. Ya, ini juga kalau kita lihat Human Capital Index Indonesia ranking 6 di Asia, ranking 6 di Asia. Nah, oleh karena itu memang menjadi upaya bersama. Slide berikutnya. Terus, mau izin? Ya, mau izin. Kenapa Human Capital Index di negara kita itu rendah? Ya memang karena literasi rendah. Kualitas pendidikan dan pelatihan yang memiliki kompetensi itu juga rendah. Dan memang kemampuan kita ada di medium level. High level sangat rendah. Kita bisa lihat datanya. Slide berikutnya. Kalau kita lihat high level informed share di negara Asia sekalian, kita itu ranking 6. Kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, Singapura sudah luar biasa. Jadi kita kalau kita bicara penguasaan skill yang high level, poinnya sangat rendah. Selanjutnya slide berikutnya. Terus kalian, kalau kita bilang medium skill, jadi pola-pola pekerjaan yang membutuhkan skillnya medium memang kita cukup tinggi. Jadi karakter tenaga kerja kita itu pada pelaksana, buruh dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Karena tingkat pendidikan. Nah, berbicara upaya stunting, kita sudah berhasil sesungguhnya memang dengan kerja keras menurunkan 57% dari kondisi 2007. 2007 36,8% prevalensinya sekalian, 2023 21,5. Bahwa Presiden sepakat untuk menjadikan stunting itu tidak boleh dari
14%. Oleh karena itu memang perlu dilakukan ikhtiar yang optimal. Slide berikutnya. Bapak sekalian, ini performa provinsi. Jadi tinggal kita pelajari saja bahwa memang terjadi penurunan yang sangat kecil lah kalau dibandingkan dengan 2021-2022. Penurunan kecil itu bukan berarti balitanya turun. Bagi populasi yang besar seperti Jawa, Bali, Pulau Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian juga Banten, karena jumlah penduduknya banyak, Pulau Jawa ini, maka balitanya banyak. Jadi kalau turun sedikit, tetap banyak juga, karena memang penduduknya cukup banyak. Slide berikutnya. Terus sekalian, semangatnya adalah untuk percepatan stunting menuju 14% dengan pendekatan memang keluarga. Slide berikutnya. Izin. Nah, ini strateginya, Bapak sekalian, saya tidak akan jelaskan bahwa upaya percepatan stunting pendekatannya adalah keluarga, terutama keluarga yang berisiko stunting. Yang saat ini jumlahnya kurang lebih 10,3 juta dari 72 juta keluarga. Kalau keluarga risiko stunting ini tidak didampingi dengan baik, maka kemungkinan besar memang bisa menghasilkan atau melahirkan balita yang kategori stunting. Oleh karena itu, pendekatan keluarga risiko stunting menjadi penting. Slide gitu kan. Terus sekalian, saya kira ini klinis saja bahwa bagaimana calon pengantin perlu diintervensi, kemudian pas saat hamil juga harus dijamin sehat, baik ibunya maupun bayinya, termasuk juga lingkungannya juga harus sehat. Kemudian anak usia 0 sampai 23 bulan dan selanjutnya juga dijamin gizinya dengan baik sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Slide berikutnya. Bapak sekalian, slide saja. Slide izin. Nah, kami itu BKKBN membentuk 200.000 tim pendamping keluarga. Satu tim itu terdiri dari bidan, kemudian ada tim berak PKK dan ada kader. Ini relawan semuanya. Tidak digaji, Bos sekalian. Tugasnya adalah mendampingi keluarga-keluarga yang risiko stunting, memberikan edukasi, memfasilitasi kepada pelayanan-pelayanan kesehatan, dan juga mengawal kalau ada memang bantuan yang nyasar. Ini sebenarnya 200.000 tim, artinya ada 600.000 personil. Ini relawan yang kita lantik sudah 2 tahun terakhir ini mendampingi para keluarga risiko stunting. Slide berikutnya. Jadi ini beberapa kegiatan yang kita berkolaborasi dengan jajaran Kementerian Agama. Slide berikutnya. Ya, itu juga olakoh nasional juga untuk membekali para penyuluh agama tentang stunting. Slide berikutnya. Ini pada bulan Desember di Pekalongan, Pak Boy, ini juga dengan Habib gitu, bagaimana gerakan masif diikuti oleh 1.000 penyuluh agama yang ada di wilayah Karisdenan Pekalongan, itu di Kota Pekalongan, tempatnya. Slide berikutnya. Nah, saya kira lanjut aja. Terus, terus, Bapak sekalian, Bapak asuh anak stunting penting. Ini sebagai upaya gotong royong mengatasi stunting karena kemampuan pemerintah hanya 30%. Maka 70%-nya perlu ingin mendapatkan dukungan dari semua pihak. Slide berikutnya, Pak. Satu slide lagi. Slide. Terus, nah, peran Daru itu apa? Ini sebenarnya sudah dilaksanakan ini. Saya gambarnya itu Daru bener ini Daru ya, Pak. Jadi apa yang sudah dilakukan? Apa yang dipelopori oleh Pak Adit, Mas Adit dan sebagainya, kawan-kawan semua, menjadi bapak asuh anak stunting. Artinya dirinya sendiri memang mengabdikan diri pada lingkungannya. Apa itu juga mau wakafkan telurnya dan sebagainya, bukan telurnya Mas Adit, tapi maksud saya adalah untuk memenuhi protein hewani. Satu hari 1 telur cukup untuk ibu hamil untuk menjaga kesehatan atau memenuhi kebutuhan proteinnya. Yang kedua tentu bagaimana gotong royong menggerakkan masyarakat untuk sadar gizi dan peduli stunting. Dan banyak hal lagi kelihatannya. Dan saya sudah menyimak podcastnya dengan Tribun dari Daru yang sangat luar biasa. Sebenarnya materi ini cukup kalau ditayangkan liputannya, wawancaranya Ketua Umum Daru dengan Tribun, saya kira itu sudah cukup membekali kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Ini menarik tadi data-datanya bersama-sama dan mencengangkan sebenarnya ya. Kalau kita bicara soal stunting ini masih banyak yang belum paham dan seberapa mengancam stunting ini terhadap masa depan generasi
yang akan datang, terutama anak-anak yang di usia 2 tahun. 1000 hari pertama tadi ya Pak ya. 1000 hari pertama itu kemudian menjadi periode emas yang harus dikawal. Nah, kalau kita bicara soal efeknya ini sebenarnya bisa dibalikkan nggak sih Pak? Ketika efek stunting ini apakah bisa diatasi ketika dia sudah berusia di atas 2 tahun? Dengan cara pemenuhan gizi itu salah satu caranya Pak? Atau seperti apa? Ya, masih ada peluang. Oleh karena itu pertumbuhan sel otak itu kan 80%, itu 2 tahun. Setelah sana itu 20%. Nah, itu juga kalau dengan stimulan yang bagus. Artinya apa? Yang sudah 3 tahun sekalian, tetap diberikan pengasuhan yang baik, diberikan gizi yang baik pula kepada balitanya, lingkungannya juga dijamin. Karena apa? Sekalian, 70% itu pengaruhnya tidak spesifik, tidak hanya aspek makanan, tapi lingkungan. Itulah yang faktor sensitif. Jadi lingkungan yang buruk menyebabkan. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, setelah ini divonis stunting, maka masih ada peluang untuk mengkoreksi meskipun kecil. Tapi dengan catatan, ini yang perlu diketahui juga. Bahasa stunting itu belum selesai. Karena angka-angka tadi 21,5% itu baru pendek. Artinya stunting. Artinya apa? Yakin bahwa stuntingnya jauh di bawah itu. Karena apa? Karena stunting itu mesti karena secara fisik diukurnya adalah tinggi badan sebagai manifestasi daripada pertumbuhannya, tetapi pertumbuhan sel otaknya itu dikawal. Karena itu dasar terakhir saya kira angka 21,5% itu ya WHO masih menggunakan itu, tapi yang sejatinya stunting di bawah itu. Mengkoreksi masih bisa, dan paling tidak peluangnya kalau setelah 2 tahun ya 20% secara teori. Masih bisa ya. Baik kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD yang telah bergabung bersama kami. Mewakili dari KDN, sungguh mencerahkan dan inspirasi bagi kita semua tentunya untuk berbuat sesuatu terutama dalam percepatan perbaikan atau penurunan stunting di Indonesia. Mohon maaf waktunya sudah habis. Mungkin sesi tanya jawabnya dari saya saja tadi satu pertanyaan, dan berikutnya langsung saja Langsung saja memberikan cindera mata terlebih dahulu.